pertama dan terhormat kepada Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Tidung telah bergabung pada room meeting kali ini. Terhormat pada Bapak Andre Syawaludin dari Balai Guru Penggerak dan juga Ibu Aryani Arfad selaku fasilitator PSP, Mbak Akmarina Nugrahini dari fasilitator implementasi kurikulum merdeka, dan Bapak Ujang Purcita dari fasilitator perencanaan berbasis data pada PMO periodik bulan Agustus tahun 2023 di Kabupaten Tanah Tidung. Baiklah Bapak Ibu sekalian, karena hemat waktu, kita hanya punya waktu mungkin sekitar 1 jam. Langsung saja untuk paparan pertama, yaitu dari materi PSP kepada Ibu Aryani Arsat SP MPD. Kepada Ibu disilahkan. Mari monitor Bu. Oke, baik, terima kasih Mbak Ila. Suara saya jelas Mbak Ila? Baik Ibu. Oke. Jelas Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Yang terhormat Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Tidung. Yang terhormat Pak Andre. Terima kasih Pak Andre sudah hadir di sini. Yang terhormat Bapak Ibu fasilitator dari IKM dan dari PBD. Yang saya hormati dan banggakan Bapak Ibu tim PMO dari BPMP Provinsi Kalimantan Utara dan dari BGP Provinsi Kalimantan Utara. Baik Bapak Ibu, di sini saya hadir sebagai fasilitator untuk program sekolah penggerak ya. Jadi berdasarkan jadwal yang saya dapat, jadi hari ini yang hadir untuk fasilitator sekolah penggerak kayaknya tidak ada ya Pak Andre ya? Nggak ada, Ketiganya tapi nggak ada Pak ya Pak? Rahmat ada titipan yang mau sampaikan ke daerah. Oh ya, siapa? Jadi kalau menurut jadwal izin Bu Marta, Pak Hedi dan Pak Sabir. Ya Bu, silakan. Oke. Jadi sebenarnya kalau untuk jadwal hari ini harusnya ada 3 sekolah yang 3 fasilitator yang akan melaporkan hasil pendampingan mereka untuk 3 sekolah, yaitu untuk TK Terpadu Unggulan Tanah Tidung Pak Tri Cahyono, kemudian dari SDN 2 Terpadu Unggulan 2 Tanah Tidung Pak Rahmat Faisal, kemudian SMP Negeri 6 Tanah Tidung itu Pak Sudirman. Tapi mungkin ada sesuatu dan lain hal atau kesibukan yang memang tidak bisa ditinggalkan, sehingga pada pertemuan PMO kali ini mereka tidak bisa hadir dan nanti akan diwakilkan oleh Pak Andri dari BGP Provinsi Kalimantan Utara. Baik, untuk tidak membuang waktu, Pak Andri disilakan untuk menyampaikan titipan ya Pak Andri ya dari hasil pendampingan untuk bulan Juli itu. Nah, baik Pak Baik, Andri terima kasih silakan. Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat siang buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu di pejabat dinas di Dinas Pendidikan Tanah Tidung, ada Bu Marta, ada Pak Hedi dan Pak Sabir, Bapak Ibu semua rekan-rekan di BPP Provinsi Kalimantan Utara. Izin fasilitator memang di saat bersamaan hari ini lagi masa perkenalan mahasiswa kampus. Sebagian tadi izin dan ikut hadir, tapi ada oleh-oleh titipan yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Secara keseluruhan untuk jenjang suara sekarang sudah jelas Pak Sabir. Baik. Secara keseluruhan kalau dari Pak Cahyono dari Jampau itu baik tadi di tunjukkan itu memang tidak ada permasalahan yang berarti eskalasi di bidang ini. Secara otomatis semua berjalan lancar. Karena sebenarnya ada catatan mungkin catatan Pak Tri itu masuk di linknya Pak
Mas Lambang, Mas Lambang tidak ada di sini, saya tidak bisa mengambil linknya, tapi kalaupun ada, saya share link ini yang saya dapat catatan dari pendampingan Pak Rahmat Faisal. Pak Rahmat Faisal menyampaikan bahwa kegiatan di SDN Terpadu Unggulan 2 Tanah Tidung ini sudah terlihat Mbak Ila ya, baik, melaksanakan kurikulum mereka di kelas 1, 2, 4, dan 6. Jadi memang ini pada masa bulan Juni ini masa tahun ajaran baru. Sehingga guru di kelas tersebut saat ini sedang merancang perencanaan pembelajaran dengan membuat penyesuaian terhadap modul proyek yang disediakan oleh Kemdikbud, di mana kepala sekolah meminta guru yang telah melaksanakan kurikulum merdeka di tahun sebelumnya agar menjadi mentor atau pendamping bagi guru yang akan menerapkan kurikulum merdeka tahun ini. Sekolah juga telah melakukan asesmen diagnostik non-kognitif bagi peserta didik baru guna mendapat gambaran awal peserta didik. Sekolah juga melaksanakan kegiatan masa perkenalan sekolah yang berlangsung selama 1 minggu dengan berbagai kegiatan yang menyenangkan dan bermakna bagi peserta didik. Selain asesmen diagnostik untuk peserta didik baru, guru-guru lain juga telah melaksanakan asesmen kognitif awal pembelajaran guna memetakan kemampuan awal peserta didik. Jadi memang di bulan Juni ini aktivitas yang dilakukan oleh fasilitator adalah selain PMO oleh kepala sekolah juga ada refleksi satuan pendidikan untuk PSPK 1 dan PSPK 2. Kepala sekolah cukup berperan dalam memberikan masukan dan motivasi bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran yang berpenting. Kepala sekolah juga senantiasa berusaha agar komunitas belajar yang dalam sekolah bisa berjalan dan dimanfaatkan oleh kepala sekolah maupun guru dalam berbagai praktik baik maupun permasalahan yang diambil di dalam kelas. Nah, permasalahan yang dieskalasi yang disampaikan pada PMO sekarang ini, Bapak Ibu, adalah dalam waktu dekat akan ada guru yang memasuki purna tugas sehingga perlu nanti. Mungkin ini juga sudah menjadi bahan pembicaraan dengan pihak kepala sekolah, mungkin sudah ada solusi, juga ada koordinasi dengan Bapak Ibu Dinas. Nah, ini terkait di SD Padung Bulan itu, sedangkan Pak Sudirman sendiri, saya belum membaca laporan, saya juga belum masuk laporan Bapak, jadi tidak bisa membacakan hasilnya. Tapi saya keseluruhan bahwa di bulan Juni itu memang fasilitator mengadakan kegiatan lewat PMO. Dan mungkin informasi kepada Bapak Ibu semua yang ada di kan bahwa adapun pendampingan untuk tahun kedua untuk PSP Angkatan 2 ini akan mulai di bulan Agustus ini, pula untuk PSP Angkatan 3 di tahun pertama. Mungkin juga informasi yang ada kemarin akan berjalan di bulan Agustus ini. Nah, untuk nanti PSP Angkatan 2 dan PSP Angkatan 3, ini rencananya Bapak Ibu pendampingan akan dilaksanakan di Kota Tarakan, di Kota Tarakan tanggal 26 Agustus. Mungkin karena ada pengawas, ada bupati, mungkin akan terlibat di dalamnya nanti kegiatan itu. Nah, mungkin akan menunggu proses persuratan dari kami, tapi setidaknya pendampingan akan dimulai di sini. Itu sementara yang mungkin untuk terkait kepala penggerak yang bisa disampaikan, termasuk satu lagi Bu Marta, dan terkait ada pelatihan pengawas bagi pengawas non PSP. Nah, yang antar sistem teknik ini kemungkinan akan dilaksanakan secara di konsep secara daring, tapi dari pembicaraan di pusat lagi direncanakan secara luring seperti itu. Ini akan dilaksanakan di bulan September. Ini untuk informasi awal kegiatan terkait di sekolah penggerak. Itu saja yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Mohon maaf apabila ada hal yang tidak disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Andre sudah menyampaikan hasil pendampingan yang dilakukan oleh fasilitator sekolah penggerak Pak Rahmat Faisal di SDN Terpadu Unggulan 2 Tanah Tidung ya. Jadi dari hasil yang tadi disampaikan kalau SMP Negeri 2 Terpadu Unggulan Tanah Tidung ini sudah sebagai salah satu sekolah penggerak di Tanah Tidung. Jadi tadi dilihat kalau untuk sekolah
kelas yang sudah menerapkan kurikulum merdeka itu kelas 1, kemudian kelas 2, kelas 4, dan kelas 5. Jadi tadi untuk hal tersebut tidak ada permasalahan ya, jadi prosesnya berjalan lancar. Cuma tadi permasalahan ada guru yang sudah memasuki purna tugas ya Pak Andre ya. Betul. Mungkin memang tidak disebutkan ada Tadi berapa. yang permasalahan yang Betul, tidak disebutkan ada berapa. iya iya, jadi Akan ada yang akan pernah tugas betul. wajib. Iya. Jadi disampaikan memang tapi tidak dijelaskan ya kira-kira guru apa aja, berapa orang guru yang nanti kira-kira akan memasuki purna tugas, sehingga dari Dinas Pendidikan Tanah Tidung bisa bisa tahu guru. Tapi saya rasa kalau dari Tanah Tidung sudah punya data tersebut ya, dari Dinas Pendidikan Tanah Tidung. Izin Bu Marta, Pak Sabir, ke Pak Hedi. Mungkin untuk tenaga pendidik di SDN Terpadu 2 Unggulan Tanah Tidung ini sudah diketahui guru-guru mana saja yang memasuki purna tugas ya. Izin Pak, Izin, dari Dinas Pendidikan mungkin ada iya Bu. mau komentar. Izin Bu, izin Bu. Cek, Iya, halo. silakan Pak Sabir. Ya, makasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Jelas. Ya. BPP Waalaikumsalam. Kalimantan Utara dan teman-teman BGP. Untuk guru, Bapak Ibu, itu kami pengawas sudah pernah melakukan pemetaan terhadap seluruh sekolah, baik di sekolah dasar maupun di SMP, Bu. Dan hasil pemetaan itu sudah langsung kami sampaikan secara hierarki ke Bapak Kepala Dinas, dalam hal ini PLT Kepala Dinas Pak Irdiansa. Tinggal barangkali mungkin karena ini wilayah atau kebijakan dari Bapak Kepala Dinas, juga berkoordinasi dengan Kepala Bidang, mungkin nanti Pak Hedi yang menyampaikan hasil dari pemetaan yang kami lakukan kemarin, Bapak Ibu. Mungkin itu Bu dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sabir. Mungkin dari Dinas Pendidikan yang lain, Bu Marta, atau dari Pak Hedi yang hadir, mau disampaikan terkait ini. Selamat siang Bu Marta. Ya, selamat siang Bu. Selamat siang untuk semuanya. Seperti apa yang sudah disampaikan Pak Sabir tadi, karena di sini ada orang yang membidangi bagian yang memetakan tentang tenaga kependidikan, tenaga pendidik yang ada di Tanah Tidung, mungkin Pak Hedi lebih menguasainya. Sementara ini Bu, karena SD TU2 ini bukan binaan kami dua Pak Sabir yang ada di ruangan ini, sehingga kami tidak tahu pasti jumlah guru yang akan purna tugas. Namun setahu saya memang tidak banyak Bu, mungkin 2 orang untuk tahun depan, bukan tahun ini. Yang saya tahu di SD tersebut. Mungkin itu yang dapat kami informasikan. Baik Ibu Marta, terima kasih ya. Baik Ibu Marta, terima kasih Bu Marta sudah memberikan informasi terkait guru yang purna tugas di SDN TU 2 Tanah Tidung. Pak Hedi, silakan Pak Hedi. Baik, terima kasih atas waktunya. Izin Pak Hedi. Baik, terima kasih atas waktunya. Izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya agak jauh Pak, agak kecil. Sudah dekat ini. Halo. Signal kurang bagus ya Pak. Belum ini. Betul, Bu. Tadi suaranya kayak jauh. Baik, Bu. Terima kasih atas waktunya, Bu ya. Apakah suaranya cek sudah jelas, Bu ya? Jelas. Jelas, Pak ya. Baik. Terima kasih atas
waktunya izin menyampaikan bahwa Pak Zulfiansah sedang mengikuti kegiatan Jambore, sehingga beliau tidak bisa mengikuti Zoom Berondik pada hari ini. Oh, Pak Hedi. Baik, Bapak Ibu, untuk SDN Terpadu 2 yang saya tahu karena saya pernah di sana beberapa tahun yang lalu, untuk yang beberapa orang memasuki purna tugas ini mungkin 2 orang, Ibu. Bapak Saipudin dengan Bapak Syahril, mungkin 2 atau 3 tahun ke depan beliau sudah purna tugas. Demikian Ibu yang mungkin dapat saya sampaikan. Lihat kita cara dengar. Halo Ibu. Ya, makasih Pak Hedi. Ya, silakan Diani. Oke, baik Pak Edi, terima kasih. Jadi informasi ataupun data guru yang akan nanti purna tugas di SDN 2 TU Tanah Tidung juga sudah diketahui oleh dinas, dan itu mungkin yang tadi dikatakan beliau masih 1 tahun lagi ya. Jadi nanti pasti akan diantisipasi oleh Dinas Pendidikan untuk menggantikan posisi guru yang nanti akan masuki purna tugas seperti itu. Ya Pak Hedi ya. Oke, dari Pak Andre ada lagi yang mau disampaikan Pak terkait Cukup ini? Bu, saya kira untuk karena saya sih berharap memang fasilitatornya supaya ikut hadir bisa menyampaikan tes. Jadi yang jelas kalau mungkin kalau ada link, sebenarnya kalau TK tadi secara garis besarnya kalau untuk yang PAUD itu insya Allah tidak ada masalah Bu. Nah, untuk Pak Tri ada ini, beliau mengirim ke link Pak, link Ya, pelaporan ya, fasilitator silakan ya. kalau memang bisa ditampilkan biar mungkin Iya. Bapak Ibu Dinas Pendidikan bisa melihat, boleh Ibu silakan bisa di-share. Ya. Ya, jadi kalau untuk TK terpadu unggulan Tanah Tidung yang didampingi oleh Pak Tri Cahyono selaku fasilitator sekolah penggerak, saya tidak bisa tampilkan, ada hang-hang sedikit laptop saya Pak Andre. Jadi pada saat ditampilkan ya dibaca, saya bacakan saja. Ya, jadi di TK terpadu unggulan itu tidak ada masalahnya, ada hanya tidak ini ya, tapi bermasalah juga kalau tidak tidak diatasi. Jadi mereka merasa kalau membutuhkan dukungan ini dari penilik, Bapak Ibu dari dinas. Jadi mereka sekolah kurang mendapatkan pembinaan dan evaluasi dari pengawas atau penilik terkait implementasi kurikulum merdeka. Jadi untuk itu saran solusi yang disampaikan membutuhkan dukungan dari dinas pendidikan dengan minimnya pembinaan dari pengawas atau penilik. Seperti itu yang disampaikan dari hasil pendampingan. Jadi dimohon mungkin dari dinas pendidikan bisa mengatasi hal ini ya terkait penilik. Mungkin Pak yang bisa disampaikan khususnya ada pengawas ini, tapi mungkin bukan pengawas PAUD ya. Karena kan saya lihat di sini ada Pak Darmawan. Maaf, Oh, Pak Darmawan, Pak Sabir mungkin ya gitu. iya, mungkin dari dinas pendidikan ada yang mau menanggapi terkait penilik di TK ini. TK mana Bu? Iya, TK terpadu unggulan ya. TK Negeri Terpadu Unggulan Tanah Tidung. Oke. Iya. Ya, kebetulan di sini ada Pak Darmawan sebagai penilik TK PAUD. Jadi silakan Pak Darmawan, apa yang bisa disampaikan kepada kita pada saat ini, Pak Darmawan, apa rintangannya, apa masalahnya, dan lain sebagainya. Tolong Pak Darmawan sampaikan. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkait dengan apa yang dihadapi oleh TK Pembina di Tanah Liat, sebenarnya kan ini kami kontak saja dengan
komunikasi karena untuk dari KTT-nya tidak gumpalannya ke tanah liat cukup apa namanya transportasi atau jaraknya. Nah sehingga saya sebagai penilik memang kami melalui dengan komunikasi atau WA atau media. Nah, jadi selama ini memang sering ketemu ada waktu kepala sekolahnya ketemu dengan kami. Kalau ke TT, kami akan sharing dan selalu bercerita dan memberikan solusi. Nah, jadi ya untuk yang tetap muka ke sana memang pernah saya ke sana cuma 2 kali bersama dengan teman-teman apa namanya untuk ke sekolah. Nah, tapi waktu itu ya kita lihat berjalan dengan baik saja. Nah, dan juga karena memang guru-gurunya sudah paham dan ternyata saya tanya dengan kepala sekolahnya kendala untuk proses pembelajaran tidak ada masalah. Itu informasi dari kepala sekolahnya dan juga itu sudah berjalan. Ya mungkin itu Bu yang saya sampaikan karena memang yang saya sampaikan tadi itu memang karena saya di penilik ya memang saya satu orang dengan apa namanya ada 42 PAUD. Nah, jadi keterbatasan saya juga mungkin eh, apa namanya jumlah teman personel. Nah, sehingga untuk berjalan ke sana saya hanya memang kadang apa namanya menyelip waktu jika ada teman-teman ke sana kita akan yang nebeng seperti itu. Ya mungkin itu informasi yang saya sampaikan untuk kita ketahui pada sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Darmawan, jadi kendala juga ya Pak karena masalah rentang kendali geografis. Jadi kita tahu kalau Tanah Liat itu dengan ibu kota Kabupaten Tanah Tidung itu agak jauh ya, malahan lebih dekat Tarakan, harus muter malahan lebih dekat ke Tarakan. Jadi apalagi dengan jumlah penilik ya. Bapak sendiri, Pak Darmawan sendiri apa ya untuk TK peniliknya? Sendiri Bu. Oh ya, ini salah satu kendala juga ya Ya untuk ya ya. mau mengatur jadwal juga ini agak susah sebenarnya. Walaupun sudah diatur jadwal juga agak susah karena jumlah rasio antara jumlah penilik dengan satuan pendidikan khususnya PAUD itu memang terlalu besar. Ya, 1 berbanding 40-an ya Pak tadi disampaikan ya. Jadi 40, memang agak susah ya. Tapi mungkin Pak 42. ya, jadi mungkin ini dari perhatian juga untuk Dinas Pendidikan ya, walaupun ini memang hak dari Dinas Pendidikan untuk mengangkat penilik ya. Jadi mungkin ini salah satu PR juga ya bagi dinas supaya jadi perhatian khusus karena dengan perkembangan apa terbentuknya jenjang PAUD yang makin bertambah bisa saja nanti lebih dari 42 ini kalau memang dengan jumlah siswa atau sebaran-sebaran PAUD yang makin banyak kan berarti sudah kurang bertambah lagi beban ya Bapak Ibu. Jadi tapi untuk permasalahan ini kan tidak bisa dibiarkan seperti ini saja Pak. Mungkin dengan perkembangan teknologi mungkin Bapak bisa ini saran aja Pak ya. Perkembangan teknologi mungkin lewat Zoom yang Bapak bisa jadwalkan yang tadi Bapak sampaikan mungkin pada saat pendampingan tuh mereka tidak ada masalah, tapi mungkin setelah saat-saat mereka ada masalah itu mereka tidak tahu harus bertanya kemana. Mungkin ada kendala-kendala tersebut mungkin bisa dijadwalkan lagi lewat Zoom mungkin Bapak bisa jadwalkan pertemuan dengan apa dengan TK itu misalnya dalam sebulan berapa kali sehingga ada pendampingan yang mereka harapkan dari pertemuan itu, Pak. Mungkin itu saran aja ya, Pak ya, untuk mengatasi Ya. kendala saat ini. Karena kalau untuk harus Bapak ke masing-masing sekolah kan tidak mungkin kan, dengan jarak tempuh, kemudian biaya yang tidak sedikit, jadi dirasa itu
saat ini belum bisa diatasi. Jadi salah satu cara dengan menggunakan teknologi, mungkin lewat penjadwalan dari lewat Zoom, jadi bisa dijadwalkan misalnya dalam sebulan itu 2 kali lah pertemuan. Oh, Jadi bisa diketahui permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh satuan pendidikan khususnya PAUD. Seperti itu Pak Darmawan. Oke, terima kasih Bu sarannya. Saya usahakan nanti untuk menyampaikan supaya dari PNF atau di bagian membidangi supaya nanti bersama-sama dengan menyelesaikan eh, permasalahan yang dihadapi oleh TK terpadu di Tenalia. Ya, terima kasih Bu informasinya karena memang selama ini biasa-biasa aja bahwa apa namanya dengan kelas sekolah saya lihat memang ada kendala Bu, ada tapi yang ini, nah itu yang tapi ternyata ada sesuatu yang mungkin yang mereka hadapi pada saat di dalam apa namanya melakukan proses pembelajarannya. Memang banyak hal yang memang sampaikan mungkin mengerti juga yang kepala sekolahnya sehingga kalaupun mungkin saya curhat ya kalau tidak ada solusi mungkin itu mungkin maksudnya sehingga dia tidak menyampaikan banyak ya mungkin itu Bu, terima kasih. Oke. Baik Pak Darmawan, terima kasih. Mungkin dari Dinas Pendidikan ada memberikan masukan lagi nih terkait masalah penilik di Kabupaten Tanah Tidung. Silakan. Pak Sabir mungkin atau dari Ibu Badariah ada yang mau disampaikan Bu atau Ibu Marta silakan. Atau punya trik-trik khusus ya untuk apa? Saya rasa ini bukan permasalahan yang baru ya Pak Darmawan ya, mungkin ini sudah sering seperti ini. Jadi mungkin baru diungkapkan atau dia baru curhat ke fasilitatornya, jadi mungkin disampaikan lewat PMO ini. Jadi memang salah satu fungsi PMO ini untuk menjembatani ya, jadi untuk melihat hasil-hasil yang evaluasi dari bulan kemarin, khususnya untuk sekolah penggerak, jadi disampaikan ke Dinas Pendidikan dan juga diketahui oleh kami selaku PT dari Kemendikbudristek. Oke, Pak Sabir, mungkin ada mau disampaikan atau Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan? Ada solusi atau seperti apa? Atau nanti, oh iya nanti kami sampaikan ke pejabat terkait. Ini seperti Bu, itu. mungkin ya kalau Iya. untuk kayak apa namanya penilik ini bukan bagian dari wilayah kerja kami karena ini bidang kabitnya berbeda Bu dengan kabit Dikdas. Oh iya Lagi baik. pula di kesempatan sore ini kepala bidangnya juga tidak sempat hadir untuk mendengarkan apa yang menjadi unek-uneknya Pak Dermawan ini karena memang betul Bu dengan rentang jarak yang luar biasa di KTT ini, kemudian jumlah PAUD TK yang ada di KTT kemudian dikomandoi oleh satu orang penilik ini. Saya pikir kalau dibuat jadwal pertemuan mungkin 2 bulan sekali baru bisa ketemu satu sekolah. Saking kurang apa namanya kurang idealnya perbandingan antara jumlah PAUD TK yang ada di KTT dengan penilik. Kemudian yang kedua memang kualifikasi pendidikan dari beliau ini karena dulu kan beliau dari pengawas SMP Bu, kemudian diperbantukan di penilik. Ini juga mungkin nanti jadi bahan diskusi kami baik itu dari pengawas penilik dengan kabit PNF ya Pak ya, kabit PNF, kemudian kebetulan juga ada kabit yang mewakili kabit Dikdas di sini Pak Hedi. Mungkin itu aja itu aja Bu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik Pak Sabir ya. Mungkin dari permasalahan yang dihadapi oleh STK Negeri Terpadu Unggulan Tanah Tidung itu jadi nanti akan jadi bahan diskusi ya untuk Dinas Pendidikan sehingga cara mengatasinya nanti seperti apa. Ini lumayan Pak, 1 banding 42 sekolah itu bukan pusing lagi Pak. Itu sudah di luar
Di luar Nurul ya Pak ya. Ya, baik Bapak Ibu untuk STK Terpadu Unggulan 2 Tanah Tidung yang didampingi oleh Pak Tri Cahyono sudah sampai di situ. Kemudian selanjutnya yang Pak Sudirman, kebetulan beliau juga tidak ada melaporkan ya Pak Andri ya, tidak ada menitip ke Pak Andri, kemudian tidak juga mengisi hasil pendampingan sekolah penggerak di dashboard kami. Jadi untuk Pak Sudirman kami tidak bisa melaporkan apa-apa. Nanti mudah-mudahan nanti PMO selanjutnya beliau bisa hadir sehingga bisa menyampaikan hasil pendampingan yang diperoleh di sekolah yang didampingi khususnya di SMP Negeri 6 Terpadu SMP 6 Tanah Tidung. Baik untuk sekolah penggerak saya rasa cukup sampai di sini karena sudah tidak ada lagi, atau Pak Andri cukup ya Pak Andri ya? Sudah cukup, makasih. Oke, baik ya. Jadi selanjutnya saya serahkan ke Mbak Ila yang akan melanjutkan ke sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih banyak Ibu Aryani sudah memoderatori untuk fasilitator PSP pada siang hari ini. Selanjutnya paparan dari fasilitator implementasi kurikulum Merdeka yang akan difasilitatori oleh Mbak Akmarina Nugrahini SPD. Kepada Mbak Heni, apakah sudah siap Mbak? Ya, baik. Terima kasih Mbak Ila. Izin Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang kami hormati Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Utara, yang kami hormati Kepala BGP Provinsi Kalimantan Utara, yang kali ini diwakili oleh Bapak Andri Syawaludin, yang kami hormati Bapak Ibu Fasilitator PSP dan juga PDD, yang kami hormati Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Tidung. Izin hari ini saya akan menyampaikan terkait implementasi kurikulum Merdeka yang ada di Kabupaten Tanah Tidung. Saya izin share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Oke. Baik, Bapak Ibu, untuk hari ini kita ada dua pembahasan, yaitu data dashboard komunitas belajar dan juga dashboard PMM. Ya, di sini untuk komunitas belajarnya kami menginfokan juga nanti kami akan bersurat ke Dinas Pendidikan untuk menjaring kombel-kombel yang ada mungkin di Kabupaten Tanah Tidung yang mungkin belum masuk atau belum terdaftar di Psikomika atau komunitas belajar yang dibuat oleh BPMP Provinsi Kalimantan Utara. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, di sini komunitas belajar itu ada dua ya Bapak Ibu, yaitu dalam sekolah dan antar sekolah. Nah untuk dalam sekolah itu terdiri dari guru dan juga kepala sekolah, kemudian untuk antar sekolah itu adalah gabungan dari beberapa sekolah untuk membuat komunitas belajar, seperti itu Bapak Ibu. Baik, untuk komunitas belajar itu sendiri, bulan kemarin juga kami sudah sampaikan, di bulan Juli progresnya jumlah kombel yang sudah mendaftar di Psikomika itu ada 15 sekolah, kemudian untuk kombel dalam sekolahnya ada 15 sekolah, dan untuk antar sekolahnya itu belum ada. Namun alhamdulillah ada progres di bulan Agustus ini. Saya berterima kasih juga kepada Dinas Pendidikan, mungkin telah menyampaikan juga ke Satuan Pendidikan. Ada peningkatan nih Bapak Ibu, yaitu sebesar 19 satuan pendidikan yang sudah mendaftar di kombel. Nah, di sini dalam sekolahnya ini ada 18, kemudian untuk antar sekolahnya ada satu komunitas, seperti itu. Baik, nah
Dari komunitas belajar tersebut, dari 19 tadi, kita kategorikan ya Bapak Ibu ya, untuk jenjang PAUD sendiri ini ada 5, kemudian untuk jenjang SD-nya ini ada 10, kemudian untuk jenjang SMP-nya ini ada 4 kombel. Kemudian ini ada laporan kegiatan mingguan. Nah, di laporan kegiatan mingguan bulan lalu, itu yang memberikan laporan hanya 2 kombel nih Bapak Ibu. Namun untuk Agustus ini, data terupdate-nya ini ada 3 laporan yang sudah masuk Bapak Ibu ya. Ini sepertinya dari SMPN 1 Tanah Tidung. Untuk topiknya sendiri membahas tentang penyusunan aksi nyata untuk topik Merdeka Belajar secara bersama-sama. Ini di tanggal 2 Agustus 2023. Nah, baik Bapak Ibu, sekarang kita masuk. Sebelumnya saya mohon bantuannya kepada Bapak Ibu dari dinas dan juga Bapak Ibu pengawas. Kebetulan di sini bergabung Bapak Ibu pengawas, mungkin untuk disampaikan ke satuan pendidikannya nih Bapak Ibu untuk dapat mendaftarkan kombelnya di Sikomika. Kenapa Bapak Ibu? Karena jika kombel ini terdaftar di Sikomika, dari pengawas pun juga bisa memantau nih Bapak Ibu kombel mana saja yang aktif dalam melaksanakan pembelajaran seperti itu, karena setiap minggunya juga komunitas belajar ini harus mengirimkan laporannya seperti itu. Ya, sekarang kita masuk ke platform PMM ya Bapak Ibu. Jadi ini performa sekolah dalam menggunakan platform Merdeka Mengajar. Dan mohon izin Bapak Ibu, ini adalah platform baru yang dirancang oleh pusat, namun ini belum kami share di link Sikomika. Kenapa? Karena ini masih dalam pengembangan di pusat Bapak Ibu. Jadi jika dashboard ini sudah jadi dan matang, mungkin nanti akan kita share linknya juga di Sikomika agar Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan pun juga bisa update terkait PMM yang ada di Satuan Pendidikan di Kabupaten Tanah Tidung. Nah, untuk jumlah sekolah di Kabupaten Tanah Tidung yang memiliki KM ini ada 87, kemudian untuk praktek baiknya sudah 17 satuan pendidikan, kemudian cukup penggunaan platform Merdeka Mengajarnya juga sudah 53 dan perlu ditingkatkan ini ada 17 seperti itu. Nah, dari 87 ini yang memilih mandiri belajar di sini ada 18 sekolah. Kemudian untuk mandiri berubahnya ada 59 sekolah. Lalu non-IKM-nya ini ada 3 dan juga SP-nya ini atau sekolah penggeraknya ini ada 7. Nah, ini untuk rangkuman dari baik, cukup baik, dan perlu ditingkatkan. Di sini untuk Tanah Tidung sudah ratingnya udah baik dan cukup baik ya Bapak Ibu ya. Meskipun masih ada yang perlu ditingkatkan. Seperti ini di mandiri, mungkin satuan pendidikan yang memilih mandiri belajar, ini ada 3 yang perlu ditingkatkan. Kemudian untuk mandiri berubahnya ada 11 yang perlu ditingkatkan. Untuk non-EKM ini memang belum memilih implementasi kurikulum Merdeka. Kemudian untuk sekolah penggeraknya di sini sudah kuning dan juga hijau, berarti memang untuk sekolah penggeraknya pasti sudah menggunakan platform Merdeka Mengajar sebagai acuan mereka ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk presentasi di sini untuk cukup baiknya di sini ada 60,9%, kemudian baiknya di sini ada 19,5% dan perlu ditingkatkan lagi di sini ada 19,5%. Ya, mungkin itu dari PMM dan juga Kombel Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Dan untuk informasi ataupun ada kesulitan di daerah terkait implementasi kurikulum Merdeka, Bapak Ibu dapat menghubungi pusat bantuan yang tertera di layar, yang ada kontak personnya. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke Mbak Ila, siapa tahu ada yang ingin didiskusikan. Baik, terima kasih Mbak Reni atas paparannya.
Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan, silakan kalau ini sudah ada yang ditanyakan terkait data-data yang baru ya Pak ini ya dari Planjet-nya program PMM yang baru disebar oleh Mbak Ika. Mungkin ada tanggapan Bapak Ibu silahkan. Iya, izin Bu. Iya, silakan Pak. Baik, ya, makasih Bu. Tadi ada dipaparkan data terkait dengan non IKM. Ya, Non IKM kalau tidak salah ada 3 sekolah Bu iya ya, Pak. 3 sekolah non IKM yang tidak memilih kurikulum merdeka. Betul. Tapi tidak ditampilkan sekolah mana saja itu Bu. Kalau Baik, bisa sebentar. ditampilkan supaya kami bisa berkoordinasi dengan teman-teman di Dikdas Bu. Oke, baik. Sebentar saya bukakan dashboardnya ya Pak ya. Betul itu Pak Sabir. Kalau kita enggak tahu, mana? Taunya kita aja. Tapi enggak tahu sekolah mana kan? Ya, mohon ditunggu ya Bapak Ibu terkait jaringan ini. Sekali. Izin Bu, yang 3 non IKM ini itu sudah termasuk semua TK, SD, SMP atau hanya SD, SMP Bu? Sudah termasuk semua. Iya, jadi untuk data satuan pendidikannya ini 86 itu sudah Kan sama kan? sebaran satuan pendidikan yang ada di Tanah Tidung benar atau tidak? Mungkin saya konfirmasi dulu. 87, mohon maaf. Mbak, Iya, 87. Data terakhir yang kami ikuti kemarin terakan Bu 87. ya, Mbak Hen 87. bisa izin? Silakan Ibu. Ya, mungkin Mbak Hen bisa buka si komika yang sebaran IKM. Jadi mungkin nanti menunggu yang mau disampaikan. Jadi yang sekolah ini khusus PKBM dan KB saja Pak yang belum sebagai pelaksana IKM. Ya, Nah, jadi PKBM sama KB. Jadi kalau untuk jenjang satuan SD SMP itu memang semua sudah IKM semuanya. SKB Bu ya, SKB. Berarti Ya, PNF KB Pak. Ya, KB sama Oke. PKBM Pak. PKBM. Iya, Oh, Bukan iya. IKB Ada dua Pak, PKBM. tapi KB kelompok bermain. ya, KB. KB ini mungkin ya KB. ya ini ada sudah. Sebentar saya share screen dulu. Ya, sudah ketemu Mbak. Ya, ini dia. Ya, ini Bapak Ibu. Jadi di sini ada PKBM Mandiri, kemudian PKBM Anugerah, KB Tunas Anggrek, dan juga KB Intimung Takau. Ya, Barangkali sempat disampaikan juga oleh Pak Musakir, ada beberapa satuan pendidikan yang di sini itu sudah tutup apa gimana gitu. Jadi memang tidak mendaftar IKM dan juga ada yang baru nomenklaturnya baru atau baru terdaftar NPSN-nya seperti itu. Oh, ini Ya, silakan Pak. mohon izin. Untuk PKBM yang Anugerah sama Intimung Takau itu sebenarnya sudah ditutup itu Bu. Ya mungkin masih apa namanya? Ya. Masih terdaftar kali. Jadi kita sudah koordinasi bahwa
PKBM yang anugerah sama yang inti mungtakau itu sudah tidak aktif lagi, sudah di apa namanya eh, Tutup. dari dinas itu sudah tutup ya, mungkin seperti itu informasinya. Sudah tutup ya Pak ya? Iya. Entah kau. Nggak tahu. Baik. Oh kalau Hmm. nanti kalau bukan kalau KB inti mungtakau bukan anu Bu, apa namanya? Bukan ditutup. Ini baru Baru proses. baru proses. Iya ya. Baru buka, Iya ya. baru mulai gitu Pak. Ya ya. Kalau yang PKBM saya kira PKBM yang ini tadi. Nah, hanya PKBM yang anugerah yang ditutup. Kalau KB inti mungtakau ini sudah proses kemarin Bu. Ya mungkin ini juga dipanggil kepala sekolahnya kemarin sempat dengan Pak Musakir untuk ini apa mungkin masih apa kendalanya seperti itu Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Untuk KB Tunas Anggreknya bagaimana Pak? Masih aktif ya Pak ya? Kalau Tunas Anggrek masih aktif. Nah ya mungkin tahun ini belum ikut IKM, mungkin bisa diimbau untuk tahun depan bisa mulai mendaftarkan IKM kali ya Pak ya? Oke, terima kasih Bu informasinya. Jadi yang tutup itu yang PKBM anugerah Bu. Iya baik Pak. Oke. Baik, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Baik, terima kasih Pak Sabir. Mungkin sekedar saran lagi ya Pak ya untuk sekolah yang sudah tutup, harapannya NPSN-nya segera dinonaktifkan Bapak, karena itu nantinya akan terdaftar untuk data-data yang lain, misalnya seperti rapor pendidikan atau yang lain-lain, itu nanti hasilnya akan tidak bisa mencapai 100% kalau tidak dinonaktifkan. Misalnya seperti IKM nanti akan terdaftar gitu kan. Jadi lebih baik sebelum 31 Agustus dinonaktifkan ya Bapak ya NPSN-nya. Oke, siap Bu, siap nanti saya sampaikan kepada bagian yang untuk bagian datanya agar secepatnya akan dilakukan supaya tidak mempengaruhi dalam data tersebut untuk Kaltara lah. Gitu. Terima kasih. Bapak, terima kasih Pak Safir. Izin Ada lagi? tambahan Ya, dari silakan Pak Heni. Bu. Dan ini juga Pak, mohon izin Bapak Ibu pengawas, mungkin nanti bisa diinformasikan juga terkait kombelnya ya Bapak Ibu ya, agar bisa kita pantau bersama-sama. Siapa tahu nih dari daerah Bapak Ibu ternyata memang sudah ada kombel, cuman tidak terdeteksi seperti itu. Jika nanti dapat kita jaring, siapa tahu nanti Bapak Ibu juga bisa dapat mendetek atau juga melihat proses dari kombel tersebut sudah mempelajari sampai sejauh mana. Nah, kebetulan sudah dikirim juga link psikomikanya ada di kolom chat. Bapak Ibu bisa dapat cek sendiri di situ. Nanti untuk link ini juga dapat disebarkan ke satuan pendidikan seperti itu Bapak Ibu. Mungkin itu saja tambahannya Mbak Ila. Mungkin untuk IKM itu dulu Bapak Ibu, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada terdapat kesalahan dari saya dalam pengucapan atau penyampaian, saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Ilo. Sudah berkaitan dengan data-data terkait dengan implementasi kurikulum merdeka. Data cukup jelas ya Bapak Ibu. Data-datanya real time seperti itu. Jadi diakses langsung di dashboard Komika dari BPNPB Kalimantan Utara. Baik, selanjutnya adalah paparan terakhir Bapak Ibu dari perencanaan berbasis data kepada Bapak Ujang Bursita SE. Bapak Ujang, monitor Bapak. Suaranya agak kecil, boleh. Bisa terdengar suaranya kalau gini? Ya, cukup jelas Bapak. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Mbak Ila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua.
izin mungkin yang dari dinas KTT-nya ada yang dari bidang Dikdas sama PAUD enggak, Pak? Ada Pak, ada. Pak Ada, siapa Pak. Pak? Kalau boleh Yang tahu, Pak. dari Dikdas ada Pak, dari PNF-nya enggak ada Pak. Maksudnya dari bidang Dikdasnya Pak? Maksudnya ada Dari bidang Ahedi, Dikdasnya Pak. ada, Pak. Pak Hedi ya. Dari Kalau bidang PAUD Pak? Dikdasnya ada, Pak. Stafnya, Pak. Soalnya memang Ada, yang Pak. ini penting banget kalau dari orang bidang Dikdasnya dan PAUD-nya hadir, Pak. Karena kalau tidak, apa yang kami paparkan ini jadi hanya sekedar paparan, Pak. Artinya akan sia-sia, percuma, karena yang akan menindaklanjuti itu, maksudnya dari data yang ada, itu akan ditindaklanjuti itu orang-orang bidang Dikdas dan PAUD, Pak. Terkait dengan PBD atau raport pendidikan seperti itu. Tapi baiklah Pak, ya karena yang hadir memang ini mungkin Pak Zul ya, biasanya kan Pak Zul yang hadir ya, Pak Zul di bidang Dikdas, Pak Mustakin, siapa tuh yang bidang PAUD-nya? Halangan mungkin, jadi yang hadir hanya bisa mungkin siapa Pak Hedi ya. Izin share screen. Ya, Pak. Lihat Mbak, sudah terbaca belum? Sudah bisa terlihat Bapak Ibu sekalian? Sudah Bapak. Sudah terlihat Mbak? Sudah Bapak, sudah. Baik, Bapak-Bapak yang saya hormati, Bapak-Bapak, Bapak Ibu dari Dinas Kabupaten Tanah Tidung, Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Tidung, yang saya hormati, kalau masih ada Bu Ari, Mbak Ila, Mbak Eni, dan teman-teman sekalian semuanya, perkenalkan, saya Ujang Kurcita, Pak, saya staf BPMP Kalimantan Utara, di Pokja Data, Perencanaan dan Penjaminan Mutu. Nah, hari ini sebenarnya yang kita bahas ini Pak tentang raport pendidikan. Nah, ini makanya sebenarnya terkait dengan beberapa hal yang urgensinya itu kepada khususnya pejabat, Kabid lah, mungkin Kabid Dikdas dan Kabid PAUD. Kalau untuk akun dinasnya, kalau kita lihat semua sudah melakukan login ya, data kami di sini. Untuk raport daerahnya itu semua sudah login dan sudah unduh juga. Ini trennya Pak, nah ini masalahnya Bapak Ibu sekalian. Masalahnya dari yang sudah login dan sudah unduh, kalau kita lihat yang sudah login itu garisnya biru, sudah unduh hampir mendekati, jadi yang sudah unduh itu hampir semua, yang login sudah hampir semua unduh, tapi yang eksplorasi, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat garis merah, itu masih jauh di bawah sekali. Nah ini yang sebenarnya butuh ditindaklanjuti dan memang sebenarnya kita butuh orang pengambil kebijakannya gitu yang bisa memang menindaklanjuti hal ini gitu. Nah kalau kita lihat seperti ini untuk jenjang PAUD-nya, Ibu sekalian. Total sekolahnya 44 sekolah, punya akun belajar ID-nya 44, sudah login 43, satu belum login. Nah yang sudah unduh 43, satu itu belum unduh karena belum login, dia belum bisa unduh. Tapi eksplorasi semua belum eksplorasi. Nah ini masalahnya sebenarnya. Jadi satu sekolah pun belum melakukan eksplorasi. Nah ini mungkin kalau ya seperti sama siapa gitu kami bisa mendiskusikan hal ini gitu supaya kalau kayak mau bulan depan itu sudah terjadi perubahan gitu katanya ini.
Ini kalau kita lihat sekolah-sekolahnya PAUD, kita bisa lihat sekolahnya, dan ini sebenarnya bisa diakses, Pak. Jadi untuk Kabupaten Tanah Tidung itu Pak Zul yang diberikan akses oleh Kapokja Data, Pak Edi itu diberi akses, Pak Zul itu bisa mengakses ini, bisa membuka ini, bisa melihat ini. Nah, ini kalau kita lihat di jenjang SD, 29 sekolah. Kalau kita lihat yang itu eksplorasi masih 0. Jadi betul-betul satu sekolah pun belum melakukan eksplor terhadap rapor betulnya. Ini nama-nama sekolahnya, dan sebenarnya bisa diakses, bisa dilihat. Artinya orang dinas pendidikan, terutama yang diberi akses itu Pak Zul. Pak Zul itu bisa mengakses ini, bisa melihat sekolah-sekolah mana saja yang sudah login, sudah unduh, sudah eksplorasi. SMP sama, Pak. SMP ini semua sudah 100% dari 10 sekolah sudah unduh, tetapi dieksplorasi belum ada satupun sekolah yang mengeksplorasi. Nah, kalau untuk ini juga PAUD, kecuali ada yang dari bidang PAUD ya, Bapak Ibu sekalian, PAUD itu harus mengunggah kembali PBD-nya ke PAUDpedia. Nah, kalau kita lihat datanya dari tahun lalu dari 46 sekolah itu hanya 33, nah tahun ini baru 19 yang mengunggah ke PAUDpedia untuk PAUD. Ini kalau ada orang bidang PAUD mungkin bisa paham gitu, artinya bisa, terus kita bisa diskusikan kendalanya apa gitu. Artinya ini ada survei, nah ini juga survei itu pada sekolah, tapi kalau ini mungkin bisa saja Bapak Ibu pengawas, karena saya lihat ini pesertanya yang dari ini banyak pengawas ya, Bapak Ibu sekalian ya. Ada Pak, mau tanya Pak, saya Badaria pengawas dari Tanah Tidung tuh mau bertanya, di sekian banyaknya SD itu kenapa sama sekali belum ada yang eksplorasi? Itu apa kendalanya Pak, atau bagaimana kita bisa bantu sekolah itu? Begitu saja Pak. Mohon petunjuknya. Iya, jadi ini Bu, sebenarnya saya yang mau bertanya apa kendalanya gitu Bu. Terbalik artinya kami yang mau bertanya, kok belum ada gitu yang eksplor. Apa kendalanya supaya bisa kita berikan solusi, mungkin kita bantu, itu justru itu Bu. Artinya ya, maksud saya kayak gitu tanya Pak, bagaimana caranya kami pengawas ini mengarahkan sekolah itu, gitu. Nah, terutama sekolah binaan kita masing-masing lah Pak, kayak gitu Nang. Jadi mungkin ini yang hadir Ibu pengawas ya, nanti kita kembali ada Bapak Ibu pengawas yang hadir mungkin dari sekolahnya lah, karena rata-rata semua belum eksplor kan. Sampaikan aja Bu ke kepala sekolah bahwa sekolahnya berdasarkan hasil ikut PMO dengan BPMP, datanya di sekolah di Kabupaten Tanah Tidung itu belum ada yang melakukan eksplorasi terhadap raport mutu pendidikan. Nah, suruh mengeksplorasi Bu. Mereka sudah paham kepala sekolah itu sebenarnya, karena ini bukan baru tahun ini sudah dari tahun lalu. Dari tahun lalu, artinya kegiatan seperti login atau terus unduh gitu. Seperti itu. Kalau ada kendalanya apa, nah Ibu bisa tampung kendalanya. Nah, kalau umpamanya kepala sekolah mengatakan kami sudah lakukan tindakan itu Pak, tapi kok masih tidak terbaca, apa kendalanya di mana? Nah, itu bisa nanti ketika PMO bulan depan, ketika masih datanya masih ada yang belum bergerak datanya atau masih belum melakukan eksplorasi, itu bisa kita tahu apa kendalanya, seperti itu mungkin. Ini masalahnya nggak ada ya dari bidang Dikdasnya gitu. Kalau ada dari bidang Dikdasnya sebenarnya kan yang bisa mengkonfirmasi gitu. Sebenarnya kami kalau tahun lalu Bu, ya mungkin tahun ini juga akan kami lakukan. Kalau tahun lalu yang kami lakukan itu, bahkan kami menelpon Bu dari pihak
BPMP-nya itu menelpon kepala sekolah atau operatornya gitu, menghubungi langsung. Walaupun sebenarnya ada tidak banyak sih, tapi ada dari pihak dinas yang kadang ada celotehan gini, loh kok BPMP langsung ke sekolah, kok melangkahi dinas gitu. Maksudnya kan koordinasi kita harus ke dinas, nanti dinas yang menindaklanjuti ke sekolah gitu. Masalahnya itu kami juga kadang dari pusat kok datanya nih Kaltara apalagi kabupatennya kok tidak bergerak, datanya masih sangat minim yang melakukan login, unduh atau explore gitu, login explore. Nah, kami mengambil tindakan langsung menghubungi langsung gitu. Karena sebenarnya ini jujur ini kalau kita mau berbagi tugas tanggung jawab, ini tugas tanggung jawab dari dinas pendidikan seperti itu. Mungkin siapa Bu putus-putus suaranya Bu? Enggak jelas terdengar atau jadi ini karena nggak ada ya dari pihak dinas Dikdasnya sama PAUD-nya ya, dari bidang Dikdas PAUD-nya. Jadi agak ya hampir percuma gitu kita tampilkan juga datanya gitu, datanya ini seperti ini, terus bagaimana tindak lanjutnya, apa yang akan dilakukan supaya nanti di PMO berikutnya sudah bisa kita tindak lanjuti gitu, sudah bisa ada pergerakan data, terus kalau kendalanya apa bisa kita ini. Jadi kalau ada pertanyaan bagaimana caranya, Mohon izin Pak. pertama ya lakukan login, lakukan unduh atau lakukan eksplorasi. Kalau bagaimana cara melakukan eksplorasi, kepala sekolahnya tahu Bu, bahkan operator sekolahnya sudah tahu sebenarnya. Karena ini bukan baru tahun ini, dari tahun lalu sudah sebenarnya. Hanya masalahnya mungkin mereka sudah melakukan tahapan eksplorasi, tapi kok masih belum terbaca di dashboard. Nah itu kira-kira apa kendalanya gitu. Pokoknya dia sudah melakukan apa atau apa kendalanya, apakah jaringannya tidak ada, jaringan internet atau apa. Nah itu mungkin baru bisa kita bahas bagaimana apa solusinya seperti itu. Tapi kalau seperti ini kan, nah Ibu bertanya apa yang bisa dilakukan pengawas nih untuk minimal sekolah binaannya. Yang Ibu bisa lakukan adalah menghubungi kepala sekolah binaan Bapak Ibu sekalian sebagai pengawas, katakan lakukan eksplorasi terhadap raport untuk pendidikannya, raport untuk sekolahnya, lakukan eksplorasi. Di situ sebenarnya ketika sudah unduh raport, terus kalau mengeksplorasi itu bisa dilihat di situ semacam kayak saran dia apa yang kurang dari nilai raport itu, tindakan apa yang harus dilakukan, apa yang ini di situ bisa terbaca semuanya. Nah itulah eksplorasi, sebenarnya melakukan eksplorasi itu melihat, jadi ada di situ di fiturnya. Kalau kami sendiri tidak bisa membuka Bu, kalau raport jadi raport mutu sekolah itu hanya sekolah yang bisa bukanya gitu. Kita nggak bisa buka gitu, hanya sekolah tersebut yang bisa buka. Mungkin itu saja dulu yang saya sampaikan karena kayaknya ini mungkin saya buka ini kalau ada tanggapan lagi silakan Mbak Ila mungkin kalau dari Bapak Ibu sekarang dari Baik Pak, saya mau sedikit menanggapi Pak. Apakah terdengar suara saya Pak? Dengar tapi sangat kecil Pak Hedi. Ya itu lagi-lagi seperti itu. Karena itu saya setting maksimal juga ini Bu. Baik, karena yang bisa mengakses ini pimpinan kami, Pak Zulfiansa, mungkin nanti saya ingatkan kepada beliau untuk memberikan memberikan masukan terkait data rapor pendidikan ini yang eksplorasi kenapa masih nol dan belum bergerak dari sebelum-sebelumnya sampai sekarang. Karena beliau ini sedang ada kegiatan lain yang memang tidak bisa ditinggalkan sehingga secara spontan saya ikut kegiatan ini tanpa ada instruksi dari beliau. Jadi itu aja mungkin Bapak dan Ibu Laila. Mungkin itu saja tanggapan dari Dikdas, saya Hedi dari staf beliau Pak Zul. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan, nanti akan saya ingatkan kepada beliau untuk memberikan masukan terkait kenapa bisa eksplorasi ini kok masih nol dan belum bergerak dari angka itu.
Jadi mungkin nanti bentuknya seperti penekanan kepada sekolah-sekolah yang memang perlu kita ingatkan untuk segera mengekspor rapor pendidikan. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Hedi ya, terima kasih Pak Hedi. Jadi betul seperti itu, mungkin Pak Hedi bisa menyampaikan ke Pak Zul bahwa hasil PMO hari ini, kalau ada kesempatan bahwa hasil PMO tanggal ini, pokoknya datanya itu KTT sama sekali belum ada yang eksplorasi. Artinya untuk Dikdas khususnya, nah mungkin Pak Hedi juga bisa kami minta tolong untuk bidang PAUD juga kalau ada sama Pak siapa di bidang PAUD, atau sama Ibu Kabitnya, atau ada kenalannya di bidang PAUD, mungkin juga stafnya, sampaikan supaya beliau menyampaikan ke Kabitnya, bahwa PAUD juga sama gitu datanya. Nah, mungkin itu saja. Terus kalau ada kendala-kendalanya, umpamanya apa sih kendalanya itu kan sudah bisa bahkan sebenarnya kalau yang bisa mengakses ini, data-data ini itu untuk KTT Pak Zul. Pak Zul yang punya akun, punya akses Pak Zul. Jadi sebenarnya beliau bisa mengakses ini, hanya mungkin dengan kesibukan beliau ya, mungkin jadi tidak ini, jadi ya memang diingatkan. Terus mungkin bisa jadi ada kendala-kendala Pak, karena kasuistik tahun lalu, ya bisa jadi terjadi tahun ini, ada beberapa sekolah sudah merasa, kami sudah melakukan eksplorasi, kok belum tercatat ya, artinya di aplikasi itu, di sistem kok belum tercentang biru lah gitu, ibarat katanya masih merah. Nah itu kan nanti kita cari tahu apa permasalahannya ketika ada kayak gitu ya, sehingga bisa kita bahas ketika itu. Sebenarnya tidak harus di PMO Pak, bisa saja umpamanya kita langsung hubungi kami ke pihak BPNT gitu untuk menindaklanjuti seperti itu gitu. Artinya ketika punya ada sekolah, lo kok merasa gini-gini, bisa langsung menghubungi kami gitu Pak. Kami di Pokja Data atau lewat ULT kami juga mungkin bisa dan sebagainya. Artinya proaktif menghubungi ketika ada kendala, menghubungi kami, karena kendalanya bisa berbeda-beda gitu tiap sekolah gitu. Apa saja masalahnya bisa tergantung mereka punya karakteristik masalah masing-masing. Bisa jadi sinyalnya lemot, berarti kan dia harus cari tempat yang sinyalnya agak bagus supaya seperti itu loh Pak. Atau mungkin ada berapa yang dia belum klik atau belum buka atau apapun itu, seperti itu. Mungkin seperti itu. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih atas ininya. Terus ya sekali lagi minta tolong mohon disampaikan, dan sekalian dengan yang PAUD ya Pak Hedi ya, minta tolong ya ke PAUD, karena Pak Ujang. Terima kasih kalau Pak Pak Ujang. Hedi dengan PAUD juga lah minta tolong, karena PAUD juga sama tercatat datanya. Baik, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian atas atensinya, atas waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Silakan Bella. Ya Bapak, terima kasih banyak Pak Ujang atas paparannya. Tapi sebenarnya ini sudah pernah disampaikan juga. Tapi waktu itu saya berada di provinsi Bapak. Jadi salah satu kendalanya itu adalah sekolah merasa ketika sudah unduh itu sudah melakukan eksplorasi. Karena dulu itu kan Pak, setelah diunduh, sekolah itu melakukan eksplorasi secara mandiri, baru diupload ulang. Itu tahun lalu kan Pak. Nah, tahun ini semua tahapan itu ada secara online. Jadi sekolah itu belum terbiasa untuk mengeksplorasi secara online Pak. Gitu. Kalau dulu kan diunduh dulu, baru sekolah mengisi, baru diupload ulang. Nah, ketika mengupload ulang itulah dulu itu banyak masalah di situ. Tapi untuk saat ini itu semua real time. Jadi semua mulai eksplorasi, unduh dan lain-lain itu semuanya secara online. Dan sekolah itu masih terbiasa dengan yang tahun lalu. Jadi ketika sudah unduh, mereka melakukan eksplorasi itu secara offline. Itu waktu itu yang menyampaikan itu dari Bapak Edi atau Dedi dari Dispar Vokasi waktu itu Pak. Mungkin ini hanya sedikit ini ya Pak ya, mungkin kendala yang terjadi di pusat tuh kebanyakan seperti itu. Mungkin apakah bisa dimengerti Bapak Ibu dari Dinas KTT? Bagaimana Pak Hedi? Baik Bu.
sangat menarik pengalaman pola-pola sebelumnya dan sekarang. Mungkin ada treatment khusus bagaimana meningkatkan sekolah untuk mengeksplor di rapor pendidikan tadi, karena mungkin betul apa yang dikatakan Ibu tadi, karena terbiasa dengan tahun sebelumnya sehingga merasa sudah dilalui semua tahapan-tahapan di rapor pendidikan, namun faktanya eksplorasinya masih nol, belum bergerak. Nah, mungkin perlu pemahaman lebih dalam terkait bagaimana meningkatkan rapor pendidikan tersebut. Mungkin itu Bu Lena. Baik, Bapak, mungkin saya telah meneruskan salah satu pesan untuk satuan pendidikan ke Pak Ujang. Nanti mungkin Pak Ujang bisa sampaikan ke bagian Dikdas, itu bisa diteruskan ke satuan pendidikan, karena di situ ada link YouTube tutorial bagaimana melakukan eksplorasi secara online. Baik, mungkin itu mudah-mudahan untuk sementara ini bisa menjadi solusi, karena ini kan belum ada dari kabit yang berkaitan ya, yaitu dari Dikdas maupun PNF-nya itu masih belum bisa hadir. Mudah-mudahan itu bisa menjadi solusi sementara di PMO kita pada hari ini. Gimana Pak Ujang? Baik, terima kasih infonya, terus sama dengan suratnya, nanti kan kami kalau kami sharekan. Tapi Mbak Ila kalau memang punya nomor kontaknya juga atau ke bidang Dikdas, Dikmen, atau ibu-ibu pengawas juga bisa di-sharekan aja, itu kan bisa di-sharekan ke sekolah-sekolah. Mereka kan punya kontaknya, mungkin bisa di-sharekan di sini, mereka bisa surat atau di-sharekan ke nomor handphonenya Bapak Ibu pengawas khususnya yang hadir pada hari ini. Pak Hedi juga mungkin, siapa tahu ada kenalannya kepala sekolah yang punya nomor kontaknya, bisa di-sharekan tadi seperti yang Mbak Ila share ke saya. Mungkin kayak itu aja Mbak. Terima kasih Mbak Ila. Baik Bapak, ini mungkin karena saya keterbatasan kontak di dinas ya, mungkin misalnya ada kontak dari sekolah Bapak, nanti mungkin bisa dikirim ke Pak Ujang atau ke saya, misalnya nanti sambil kita dampingi secara online. Karena kami siap 24 jam untuk mendampingi satuan pendidikan jika ada kendala terkait eksplorasi. Karena di pusat sendiri itu Pak, ini sekedar bocoran mungkin sedikit ya Bapak ya, itu kita setiap provinsi, kabupaten, kota itu di spill real time setiap hari Rabu. Setiap hari Rabu ya Pak Ujang ya, yang namanya reboan. Jadi itu akumulasi semua daerah seluruh Indonesia, dan itu Kaltara itu termasuk dari 7 yang paling bawah. Ini itu ya buat informasi kita bersama. Jadi itulah kenapa di sini mudah-mudahan bisa sedikit membantu. Mudah-mudahan nanti data dari KTT bisa ada 1 atau 2 sekolah yang sudah selesai eksplorasi seperti itu ya Bapak ya. Ini Pak Ujang sepertinya terkendala signal. Beliau langsung hilang. Mungkin ada tanggapan lagi dari Dinas Kabupaten Tanah Tidung? Baik, jika sudah tidak ada tanggapan, saya rasa PMO periodik implementasi kurikulum merdeka, program sekolah penggerak, dan perencanaan berbasis data yang berkaitan dengan rapor pendidikan pada hari ini pada tanggal 15 Agustus tahun 2023 di Kabupaten Tanah Tidung. Saya cukupkan, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan jika ada yang berkaitan dengan kesalahan itu adalah kesalahan saya pribadi, dan jika ada kebenaran itu semua datangnya dari Tuhan. Dan mudah-mudahan nanti ke depannya silaturahmi kita BPP, BGP, dan Dinas menjadi lebih baik. Dan kami tunggu konfirmasinya nanti jika ada peningkatan baik dari IKM, PSP, maupun PBD-nya. Baik, mungkin itu saja dari saya.
Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Izin Terima Bapak kasih. Ibu. Selamat sore. Ini Ya, Bapak Ibu. bentar Bapak Ibu. Ada sedikit tambahan dari Pak Heni, silakan Pak. Oh ya, izin Bapak Ibu yang mungkin yang belum absen, kami mohon untuk mengisi absensinya. Terima kasih. Saya belum absen. Ya, silakan Ibu, ada di kolom chat ya Bu ya linknya. Oke. Ibu Daria, Bu Marta, Pak Ya, Sabit, sudah absen Bu, sudah Noah, absen. Pak Hedi. Saya yang belum absen. Terima kasih Pak Sabir, Pak Darman, Bu Aryani, Bu Marta, dan Bu Badaria, Pak Hedi juga terima kasih banyak. Dan Mbak Hedi hari ini cantik sekali Mbak Hedi dengan jilbab merahnya. Ya, makasih Mbak Ila. Baik. Eh, Aku kira terbang. Baik, silakan Bapak Ibu jika eh, setelah selesai mengisi presensi, dipersilahkan jika ada kegiatan yang lain. Izin live Bu, makasih. Baik Bapak, Izin, makasih banyak. Pak izin live Sabir, Bu, Pak terima Darman. kasih. Izin Baik, live, Bu mohon Marta, maaf. makasih banyak Bu. Selamat Selamat sore, sore. sehat selalu. Selamat sore Selamat semua. sore Bu, sehat selalu Ibu ya.